Malam itu, sekumpulan pekerja tambang menggali perut bukit di pinggir sebuah desa terpencil. Lampu-lampu sorot bergetar tertiup angin malam, menerangi tanah merah yang terus dikoyak alat berat. Tidak ada yang tahu, bukit itu sejak lama dianggap keramat dan dihindari warga karena sering terdengar tangisan perempuan di tengah malam. Saat mata bor menembus lapisan tanah paling dalam, suara benturan aneh terdengar, bukan batu, bukan logam. Tanah di sekitar lubang tiba-tiba menghitam dan hawa dingin menusuk tulang, seolah malam turun lebih cepat. Salah satu pekerja bersumpah ia mencium bau melati yang sangat menyengat. Mereka menemukan struktur batu tua berbentuk lingkaran, dipenuhi simbol-simbol aneh yang tergores kasar. Di tengahnya tertancap semacam lempengan batu seperti pintu yang terkunci. Tulisan kuno di sekelilingnya tak bisa dibaca, namun membuat dada terasa sesak saat dipandangi terlalu lama. Tanpa menghiraukan rasa takut, Mandor memerintahkan agar batu itu dipecahkan. Ketika palu pertama menghantam, terdengar jeritan panjang dari dalam tanah. Angin berputar liar, lampu-lampu padam, dan tanah bergetar seolah bukit itu bernapas. Pintu batu itu akhirnya retak, memuntahkan asap putih yang berbau amis dan melati busuk. Dari celahnya muncul sosok perempuan berambut panjang, wajah pucat dengan mata hitam kosong. Kuntilanak itu tersenyum lebar, lalu tertawa melengking hingga darah para pekerja terasa membeku. Satu persatu pekerja berlari, namun terowongan terasa memanjang tanpa ujung. Ada yang terjatuh dan hilang diseret bayangan. Ada yang ditemukan pagi harinya tergantung di dinding tambang dengan wajah membiru dan mata melotot. Tambang itu berubah menjadi labirin kematian. Malam berikutnya, suara tangisan terdengar dari dalam lubang galian, menggema hingga ke desa. Anjing-anjing melolong tanpa henti, bayi menangis serentak, dan lampu rumah warga berkedip lalu mati. Sosok putih mulai terlihat melayang di atas atap rumah. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Penduduk desa mulai diganggu mimpi buruk yang sama. Seorang perempuan berdiri di ujung ranjang, menunduk perlahan sambil tersenyum. Beberapa warga mengaku bangun dengan bekas takaran di dada dan bau melati menempel di tubuh mereka. Ketakutan menyebar lebih cepat dari kabar angin. Kuntilanak itu tak hanya menampakkan diri, tapi juga membisikkan nama-nama. Siapapun yang mendengar namanya disebut akan menghilang keesokan harinya. Ada yang ditemukan di ladang dengan leher terpelintir, ada pula yang tak pernah kembali sama sekali. Para tetua desa akhirnya mengungkapkan rahasia lama. Bukit itu adalah gerbang kunci, tempat ratusan kuntilanak dikurung sejak puluhan tahun lalu. Gerbang itu disegel dengan ritual darah, agar makhluk-makhluk itu tak keluar mengganggu manusia. Penggalian telah mematahkan segel terakhir. Upaya menutup kembali gerbang dilakukan, namun setiap ritual selalu gagal. Kuntilanak-kuntilanak baru bermunculan dari lubang tambang, tertawa sambil melayang di antara pepohonan. Desa itu berubah sunyi, hanya dipenuhi jeritan dan doa yang tak pernah terjawab. Tambang akhirnya ditinggalkan, namun teror tak pernah benar-benar pergi. Setiap malam bulan purnama, suara alat gali terdengar sendiri dari dalam bukit, seolah ada yang terus menggali dari balik tanah. Sosok putih masih sering terlihat berdiri di mulut tambang, menunggu. Hingga kini, desa itu dikenal sebagai desa terkutuk. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam, karena dari kejauhan selalu terdengar tawa perempuan dan bau melati yang menguar. Gerbang itu telah terbuka, dan para kuntilanak kini bebas berkeliaran mencari korban berikutnya.